Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Sidam, Om Dirastu Tattva Swaha. Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karena melempang. Media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 12 tingkat SMA dan SMK. Weda sebagai sumber hukum Hindu, Weda Sruti dan Weda Smrti. Kitab suci Weda adalah Catur Weda. Kompetensi dasar menghayati Weda sebagai sumber hukum Hindu yang tertuang dalam Weda Sruti dan Weda Smrti. Indikator peserta didik mampu menjelaskan tentang Weda Sruti dan Weda Smrti sebagai sumber hukum Hindu. Klasifikasi Weda. Weda Sruti atau Catur Weda Samhita terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Weda Smrti terbagi dalam 2 bagian, yaitu Vedanga atau batang tubuh, yang juga terbagi dalam Siksa atau fonetika, Vyakarana atau tata bahasa, Canda atau lagu, Nirukta atau sinonim dan antonim, Jyotisa atau astronomi, Kalpa atau ritual. Dalam Upaveda terbagi menjadi Purana atau cerita kuno, Itihasa atau epos Ramayana dan Mahabharata, Arthasastra atau ilmu politik, Ayurveda atau ilmu kedokteran dan kesehatan, Gandharva Veda ilmu seni, Kama Sutra ilmu asmara, dan agama atau tata cara keagamaan. Pengertian hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, maupun yang berlaku secara alamiah. Hukum ini bersifat dipaksakan agar peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat 2 hal, yaitu unsur pertama, unsur yang bersifat mengatur atau normatif. Unsur yang kedua, unsur yang bersifat memaksa atau represif. Bagi umat beragama juga merupakan warga negara, maka mereka harus tunduk kepada 2 kekuasaan hukum, yaitu yang pertama, hukum bersumber pada perundang-undangan negara. Yang kedua, hukum bersumber pada kitab suci. Sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Yang kedua, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Yang ketiga, sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Dan yang keempat, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti formal. Sumber-sumber hukum Hindu menurut Manawa Dharma Sastra. Yang pertama, Sruti, Smrti, Sila, Acara, Atmanastuti. Jika dianalogikan, sistem perundang-undangan Sruti sebagai undang-undang dasar. Smrti dianalogikan sebagai undang-undang pokok. Sila artinya tingkah laku atau perbuatan orang-orang suci. Acara adalah tradisi
yang berlangsung secara turun-temurun yang dipercayai memiliki nilai luhur bagi masyarakat. Atmanastuti artinya rasa puas diri. Segala aktivitas yang kita lakukan pada dasarnya untuk memperoleh kepuasan batin dan ketenangan jiwa. Contoh-contoh kitab Weda sebagai sumber hukum Hindu. Yang pertama, Parasara, Dharma Sastra atau Weda Smriti untuk zaman Kali Yuga atau zaman masa sekarang dan atau masa kini. Yang kedua, Sarasmucaya. Seperti ditegaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra berikut ini. Wedo kilo dharma mulam smrti sila cattawidam acaryasca iwa sudanam atmanastuti ewaca. Terjemahannya, seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma, agama Hindu. Kemudian barulah Smrti, di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara, tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti, yaitu rasa puas diri. Manawa Dharma Sastra, Mandala 2, Adhyaya 6. Contoh-contoh kitab sebagai sumber hukum Hindu. Yang pertama, Panaturan, ini berkembang di Kalimantan Tengah. Kemudian Bhagavad Gita yang merupakan Pancama Weda. Demikianlah penyampaian materi tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Akhir kata, Bapak ucapkan Om Santi Shanti Santi Om Sahai.